miniatur Langan Mulya kok bagus, istilahnya kayak yang jatuh pada pandangan pertama gitu loh. Orangnya itu menurutku Mas Maman itu perfeksionis ya, jadi kalau miniaturnya itu diginiin dia ikut kaca kirinya ikut gerak, nah gitu. Nggak tahu itu yang base banter apa enggak gitu. Udah ada beberapa orang yang nawar padahal nggak tak iklanin. Untuk harga ini aku habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizendar Vlog. Kali ini bahasan kita berbeda ya. Saya akan membahas sebuah miniatur. Miniatur ini bisa dibilang istimewa bagi saya karena apa? Dari proses pembuatan itu yang sangat panjang, terus dari miniaturnya sendiri yang tak buat itu miniatur yang legend ya zaman dulunya menurutku, karena base-nya waktu dulu ya sempat fenomenal. Pertama saya pengen miniatur buatan Mas Maman ini buatan Mas Maman miniaturnya itu karena kepengen teman saya Mas Gribo namanya, itu ada dia bikin miniatur sama Mas Maman tuh Langan Mulya pas waktu itu kan habis kopdar, terus bareng-bareng ke rumahnya dia tuh aku lihat miniatur Langan Mulya kok bagus, istilahnya kayak yang jatuh pada pandangan pertama gitu loh. Itu tak lihat dari kedetailannya, terus dari bentuknya, dari kerapian itu sangat bagus banget. Nah aku kan biasanya tipikal orang yang kalau miniatur kalau nggak bener-bener suka nggak tak beli gitu. Nah waktu itu terus bener-bener pengen, aku cari kontaknya Mas Maman, dapat, tanya ada list kosong nggak gitu. Nah itu wah masih penuh Mas gitu, paling ya beberapa bulan lagi nanti bolehlah masuk list gitu. Aku nunggu itu waktu itu 3 bulan, sekitar 3 bulan, terus Mas ini ada list kosong gitu kan, terus aku ya wes Mas masuk list gitu, tak tolong buatin bis ini ya gitu kan. Aku terus akhirnya aku cari-cari referensi, cari foto-foto bisnya tersebut buat bikin miniatur tersebut. Nah akhirnya dapetan waktu itu. Prosesnya panjang banget itu, dari pertama cari foto-foto sampai ngirim ke Mas Mamannya itu dapat. Terus pengerjaan itu sekitar berapa bulan ya, hampir 6 kalau setahun sih enggak sih, 6,5 tahunan lebih kayaknya itu yang jelas. Pengerjaan, revisi orangnya itu menurutku Mas Maman itu perfeksionis ya, jadi ketika nanti ada yang enggak bener atau mungkin menurut dia agak janggal gitu, nanti diperbaiki, diulangi lagi kayak gitu. Waktu itu terus ya udah Mas garap aja gitu kan. Waktu itu udah berapa bulan itu jadi kopongannya. Terus karena dia itu nggak bisa cat sendiri, aku yang masukin cat sendiri ke tempat lain. Mas Maman kan lokasinya di Sleman ya, di Sleman, terus aku tinggal di Bantul, itu lumayan jauh. Terus aku ngecatinya ke tempat Mas Beng Beng itu lokasinya di Magelang, itu sekitar 2 jam lah kalau dari tempatku ke Magelang ya. Terus ya udah tak masukin di Mas Beng ngecat. Setelah ngecat selesai tak balikin lagi ke Mas Maman. Terus ya udah, karena proses yang begitu panjang, revisi akhirnya selesai miniaturnya. Dan miniaturnya sekarang ada di sini. Ini dia Sumber Kencana.
bis ini dulunya menurutku legend ya, sangat banyak penggemarnya, dari ya mungkin sisi positif ataupun sisi negatifnya. Sampai sekarang bus ini sekarang udah nggak beroperasi atau udah nggak ada ya Sumber Kenyal, karena sekarang kan berubah nama jadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu gitu. Makanya jadi bis legendaris. Ini bodinya itu Sprinter nih, mulus banget ya. Nah, nanti kita review ini bisnya, dari bahan-bahannya apa aja, terus kedetailannya bagaimana kita review. Kita mulai mungkin dari depan ya. Face depan, kaca depan ini dia ukir sendiri pakai kayu. Jadi kan kalau yang lainnya itu kan, kalau karya seri lain itu dia biasanya pakai cetakan itu ya, jadi buat sekali terus nanti dibuatin master, dicetak. Jadi nanti kalau buat cetak tinggal gitu kan. Kalau Mas Maman enggak, dia itu tetap istilahnya cara tradisional. Dia buat manual pakai kayu, diukir sendiri kayak gini. Terus bagian samping kita lihat ke pintu depan. Pintu depan ini bisa bukanya pun sangat proper gini, dibuka. Dalamnya pun detail di sini tuh, di bagian dalamnya itu nggak cuman asal-asalan dikasih istilahnya spon itu enggak. Di sini ada handle, ada bentukan ini kan yang kuning ini pegangan biasanya sopir gitu kan. Dan handle bukanya pun juga bagus ya menurutku. Nih, ini sebenarnya ada spionnya, cuman tak lepas, nggak tak pasang. Terus kaca gesernya tuh bagus ya, bisa digeser beneran dan nggak sulit. Dan ini lihat suaranya. Nah, jadi kalau miniaturnya itu diginiin, dia ikut, kaca gesernya ikut gerak. Nah gitu. Nah itu dari kaca itu. Dan kayaknya nggak semua bisa ada yang buat kaca geser kayak gini tuh. Itu ini bodi samping kayak gini. Terus kita ke belakang ini kedetailannya ini juga ukir. Kacanya pakai akrilik ya nih. Ini diukir manual. Terus detailing juga udah tak pasangin ya, kayaknya pokoknya tak buat kayak yang zaman dulu, yang bis aslinya ya, kayak gitu. Terus balik ke bodi yang satunya kiri. Di sini ada 2 pintu buka semua, tapi bagasi nggak ada yang buka. Ini bisa dibuka, digeser gini. Nih, gesernya juga ya proper sih menurutku, nggak susah. Nutupnya pun juga bisa rapi gini. Nih, yang belakang juga tuh bisa ditutup lagi. Aslinya kan di sini ada buat pegangan buat nutupnya, cuman disarannya pakai kayak ada yang buat nutup gitu, cuman nggak ada, masih di tas sih nggak tak keluarin gitu. Nih, jadi ini buat kuku, pakai kuku aja ditutupnya. Nih, terus handle tuh dikasih nih kayak gini, jadi dibuat kayak bener-bener aslinya. Di sini juga depan juga ada handle dibuat kayak aslinya. Terus di sini juga ada ciri khas sumber kencangnya zaman dulu ya. Nih, detailing dari depan ini ciri khas juga. Terus ke stiker ini Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, benar-benar kayak aslinya. Terus ini juga ada, ini aslinya kan juga ada kan. Untuk plat saya pakai yang W7005W ini, cuman ya ada sih yang zaman dulu plat ini, cuman nggak tahu itu yang base banter apa enggak gitu. Terus ke samping ada stiker ini Surabaya, Madiun, Solo, Jogja jurusan. Terus
ini cat ya, asli cat, ini dari Mas Pemping dicat, bukan stiker. Antar kota antar provinsinya pun juga cat, ekonomi juga cat, jadi ini nggak ada yang stiker nih. Livery juga cat semua. Itu dari ban, ini ban saya pakai Mas Daniel. Saya jujur aja suka dari bannya Mas Daniel. Kalau nggak Mas Daniel kayaknya kurang gimana gitu. Ini pakai produknya Mas Daniel ya. Itu dari interior. Interior dari bagian sopir ini detail, ada handle gas, bukan handle sih, apa sih namanya, pedal gas, ada pedal kopling, sama ada pedal rem juga. Tuas persenelannya pun ada, ini dibuat detail. Dan ini ada kayaknya ciri khas bis zaman dulu ya. Di sini ada kayak apa sih ini, buat limiter atau apa yang kayak dari rating dulu di bannya dari sen itu ada ini di sini. Ini ada panjatan kakinya, terus ada skat sopir, terus ini khusus mesin depan ada kuburannya kalau nyebutnya. Terus dari seat sendiri, seatnya itu bener-bener dibuat manual pakai kayu satu persatu, jadi bener-bener hebat sih menurutku. Biasanya kan pada dicetak semua ya, nah ini enggak, ini bener-bener dipakai manual tangan, itu satu-satu dibentuk satu-satu, dan padahal hasilnya ya rapi. Nggak asal-asalan. Terus ini sebenarnya sih kayaknya nggak ada ya, cuman ini dikasih, ini pegangan penumpang kayak yang di Rosin itu kan, cuman di sini dikasih ya, nggak apa-apa sih, bagus sih menurutku. Sama gordennya juga rapi pembuatannya. Ini di sini untuk di atas ini emang sengaja nggak dibuat kayak apa yang bisa dibuka itu loh. Di sini apa buat angin-angin ya kayaknya, itu bener-bener detail ya, itu nggak dibuat, nggak ada. Karena sebelumnya saya juga udah sempat ketemu juga pemilik sumber lain, itu dia punya, cuman di sini malah ada, dan katanya dia, Mas kalau besok mau buat jangan dikasih, soalnya kalau Sprinter itu nggak ada. Ya wis, akhirnya aku nggak tak kasih. Ini kayak gini, nggak ada AC ya zaman dulu ya, ini kosong. Terus pindah ke bagian bawah ya gini. Ya rapi sih, dibuat rapi, serapi mungkin. Cuman suspensi nggak pakai ya, cuman ini apa, modifan aja sendiri dari mas mamanya. Untuk engsel belok bisa, engsel belok gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya udah sih tuh. Nah ini jadi miniatur kesayangan saya juga ini. Udah ada beberapa orang yang nawar, padahal nggak tak iklanin, tapi ya belum saya lepas. Mungkin kayak saya lepas kalau harganya benar-benar cocok. Nah dari pembuatannya sendiri lama, terus ngantrinya juga lama, dan ya jadilah ini sekarang. Makanya kita eman-eman banget, bis jadul, bukan bis kekinian yang tingkat SHD kaca double, enggak, hanya bis biasa. Oh ya, ini sebenarnya, nah menurutku ya, bukan menurutku aja sih, dari mas mamanya pun juga dia bilang ada yang kurang dikit itu di ukuran ya. Ini ukurannya itu overhangnya belakang itu terlalu panjang menurutku, sama wheelbase itu jarak roda sumber roda depan sampai roda sumber roda belakang itu dia kepanjangan. Padahal ini kan basicnya kan, kalau bis ini kan AK ya kalau nggak salah, kalau nggak Dongfeng AK, dan sedangkan AK itu kan pendek wheelbase nya di sini. Nah ini panjang banget nih, sebenarnya harusnya agak maju, agak pendek, cuman ya nggak apa-apa sih, karena udah terlanjur kan, nggak apa-apa. Ini jadinya ya kalau secara detailing saya suka, kerapian apalagi saya suka banget. Pintu juga bisa buka kanan kiri belakang. Ini ada wipernya sebenarnya, tapi tak lepas, nggak tak pasang di sini. Wipernya pun juga wiper sama, wiper pisah ini. Wiper apa namanya kayak gini. Nah di sini paling penting nih ada Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya.
Nih bisa kalian nilai sendiri, menurut kalian nih rapi apa enggak. Nah menurutku bagus. Nah untuk teman-teman yang mungkin pengen miniatur ini, mungkin bisa coba tanya ke Mas Maman, itu Facebooknya ada Mas Maman Sleman. Nanti juga mungkin kalau kalian pengen tanya kontak, tak kasih kontaknya. Cuman saya nggak menjanjikan di sana itu karena orangnya perfeksionis, terus dia buatnya itu jadi bukan kerjaan utama, jadi dia siang kerja paling buatnya cuma malam aja, makanya lama. Kalau buat tanya dulu ada list atau enggak. Kalau ada ya langsung masukin aja kalau kalian pengen. Ini harganya menurutku masih terjangkau ya. Untuk harga ini aku habis nggak sampai di bawah 2 juta pokoknya. Itu udah bisa jadi seperti ini. Nih buat untuk kalian yang sumber Kencono Mania. Sebenarnya aku bukan sumber Kencono Mania ya, cuman suka aja dengan bus ini makanya tak buat. Karena dari legendnya bus ini sampai dulu kan merajai ya dari Jawa Timur ke Jogja ini. Oke, cukup sekian video kali ini dari saya. Cukup sekian. Kita kembali lagi ke vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.